Halo guys, selamat datang di channelku Movie. Kali ini aku bakalan ulas alur cerita yang berjudul The Silence of Qian 2020, yang mana film ini masih terbilang anyar dan cukup seru bagi kalian penyuka film gore. Penasaran dengan alur ceritanya? Yuk langsung saja kita bahas. Film ini diawali dengan seekor lebah yang tersesat di sebuah bandara. Terlihat beberapa remaja SMA tengah menunggu jadwal keberangkatan mereka. Sampai seekor lebah itu menghampiri laki-laki bernama Kami Zhou. Kami Zhou terlihat sangat jengkel dengan kehadiran lebah itu. Kemudian dengan sengaja dia menampar lebah itu hingga tak berdaya di lantai. Merasa belum puas, Kami Zhou menginjak lebah itu hingga benar-benar mati. Dari arah belakang, seorang gadis bernama Mitsumi datang untuk menghampiri lebah yang telah mati tersebut. Dan film pun dimulai. Kita dialihkan di sebuah pulau yang mana terdapat seorang gadis yang baru saja sadarkan diri. Awalnya dia tampak bingung melihat barang berserakan. Kemudian dia berkata kepada dirinya sendiri apakah pesawatnya jatuh. Namun, gadis bernama Mitsumi itu kaget dan berlari memasuki hutan sambil terus memanggil Chisote temannya. Sampai ternyata itu adalah Matsuoka, kapten dari klub softball yang juga sedang mencari keberadaan teman-temannya. Tetapi dari penyisiran pulau yang dilakukan Matsuoka, baru Mitsumi orang pertama yang dia temui. Singkat cerita, mereka memutuskan untuk mencari yang lain. Namun, saat ingin berangkat, Mitsumi merasakan ada yang ganjal dengan pulaunya. Bahwasanya, pepohonan di sini sangat lebat tetapi pulaunya sunyi. Di sisi lain, Chisote dan yang lain tampak sudah berkumpul. Terlihat 3 orang lelaki yang sedang berusaha membuka kotak minuman yang entah milik siapa itu. Setelah mereka selesai meminum dan ingin memulai perjalanan, Trivia, seorang gadis dari klub pendakian, meminta izin untuk melakukan panggilan alam dan menyuruh mereka semua untuk menunggunya. Dengan santainya, Trivia masuk ke dalam hutan dan mencari tempat bersemak yang nyaman. Setelah dirasa nyaman, dia pun langsung memulai kegiatannya. Namun tiba-tiba teriakan Trivia terdengar oleh semua teman-temannya, tak terkecuali Mitsumi dan Matsuoka. Lantas, mereka semua bergegas menyusul Trivia dan alangkah terkejutnya mereka. Trivia yang dihadapkan oleh kedua kupu-kupu raksasa itu pun tidak bisa berbuat banyak lagi. Sampai kedua kupu-kupu itu menyerap habis cairan tubuh Trivia hingga kering kerontang. Ih, serem. Merasa belum puas, kupu-kupu tersebut menyerang gadis bernama Mami, yang mana Mami ini adalah seorang idol yang cukup terkenal di sekolahnya. Melihat sang idol dalam bahaya, 2 orang pria yang mana adalah fans berat Mami tidak tinggal diam, meski nyawa mereka ikut dalam bahaya. Dan mereka pun akhirnya mati. Dari arah belakang, Mitsumi dan Matsuoka yang baru sampai tak kalah terkejut melihat serangga berukuran tak wajar. Namun, di saat yang tidak tepat, Mitsumi malah memperlihatkan kekagumannya atas kupu-kupu berjenis Alpine Black Swallowtail. Sampai suara Matsuoka menyadarkannya kalau mereka harus segera menolong teman-temannya. Matsuoka pun melawan dengan bermodal pisau. Namun, di luar dugaannya, saking kerasnya kepala kupu-kupu tersebut, pisaunya pun patah. Lalu, Mitsumi memiliki sebuah cara untuk bisa membunuh kupu-kupu yang hendak memakan Chisote. Dan salah satu dari kupu-kupu itu pun mati. Setelah itu, mereka tampak berdiskusi. Mitsumi perlahan menunjukkan pengetahuannya terhadap serangga. Meski demikian, gadis bernama Jino malah meremehkan. Chisote yang tidak terima langsung mengungkit beberapa saat ketika mereka diserang. Kalau bukan karena Mitsumi, mereka tidak akan selamat. Kemudian Chisote meminta saran kepada Mitsuki. Apa yang harus mereka lakukan saat seperti ini? Dan Mitsumi menjelaskan bahwa mereka harus bersembunyi dari kupu-kupu monster itu dan bertahan hidup selama 3 hari ke depan sampai bantuan tiba. Namun, hal tersebut malah dibantah oleh Kami Zhou, yang mana menurutnya itu sangat mustahil bertahan di tempat seperti ini. Sampai
Dengan beranggapan suara itu adalah helikopter, Mitsumi dan yang lain bergegas mengikuti arah suara tersebut. Tapi naas. Bukan helikopter, melainkan itu adalah tawon. Chisote yang hendak dibawa pergi malah mendapat sengatan yang langsung membuatnya tak berdaya. Singkat cerita, setelah melalui perdebatan antara menolong atau tidak menolong Chisote, akhirnya mereka memutuskan untuk mencari Chisote, walau sebenarnya tujuan mereka adalah GPS yang ada di ponselnya. Dengan dipimpin oleh Kamijou, sampailah mereka di sebuah rumah. Mereka cukup senang, karena berpikir mereka akan selamat. Tetapi, Mitsumi memberitahu ada sarang tawon yang ada di jendela rumah tersebut, dan kemungkinan besar rumah itu adalah rumah tawon. Demi menemukan Chisote, mereka memutuskan untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Dengan dipimpin oleh Kamijou, lagi-lagi Jino protes karena di dalam rumah tersebut bau, entah bau busuk atau apa. Kemudian Shin beralih kepada Mitsumi yang mendengar sesuatu dari balik pintu. Dan saat pintu dibuka, mereka dimakan hidup-hidup. Matsuoka berkata, kenapa mereka tidak kabur? Kemudian Mitsumi menjawab, mereka telah diberi zat kimia penghilang rasa sakit. Lantas, beberapa detik kemudian Mitsumi dan yang lain merasa terancam. Dan dengan berani mereka memukuli larva itu hingga tewas. Namun itu malah membuat korban larva tersebut kesakitan, dikarenakan zat kimianya telah berkurang. Di sini aku akan memberitahu kenapa zat kimianya berkurang, ya karena zat kimia tersebut berasal dari larva itu. Akhirnya mereka memutuskan untuk keluar dari rumah tersebut, dan Mitsumi menyarankan untuk mencari sarang lain. Tetapi Kai mengatakan itu tidak perlu lagi karena dirinya sudah menemukan ponsel dengan GPS yang masih aktif. Mendengar itu, Mitsumi merasa sedih karena belum menemukan Chisote. Namun, saat mereka ingin pergi, laki-laki bernama Akira telah tertangkap. Kamijou pun yang mengenal Akira berusaha menolongnya. Lagi dan lagi, Mitsumi menyelamatkan dirinya. Sampai pada akhirnya Kamijou dan Mitsumi kembali masuk ke sarang tawon demi menyelamatkan Akira. Dan beruntungnya Chisote juga ada di sana dengan keadaan tidak sadarkan diri. Singkat cerita, sore pun tiba. Mereka memulai perjalanan guna menyelamatkan Akira dan Chisote dengan segera. Namun, hal tak terduga malah di depan mata mereka. Itu adalah serangga bernama Caplak dengan koloni yang cukup banyak. Mitsumi yang mempunyai pengetahuan tentang serangga menyarankan teman-temannya untuk tidak banyak bergerak. Mitsumi juga menjelaskan bahwa Caplak adalah serangga penghisap darah dan mempunyai organ khusus yang bisa mendeteksi hewan yang menjadi mangsa mereka. Kemudian Mitsumi menyuruh teman-temannya untuk memasukkan tangan ke dalam ketiak guna mengatur suhu tubuh dan karbon dioksida. Lalu, batu yang sudah dia hangatkan dalam tubuhnya dilempar untuk mengelabui Caplak. Akhirnya, mereka mendapat kesempatan untuk kabur. Namun, Mami yang berteriak malah mengundang para koloni Caplak hingga Mitsumi tidak memiliki jalan lain selain mengorbankan tubuh seniornya dan mereka bergegas kabur. Singkat waktu, mereka akhirnya berhasil ke tempat tujuan yaitu rumah sakit setempat yang ternyata cukup luas. Mereka semua masuk dan mencari larutan garam guna mengurangi racun tawon yang ada pada tubuh Akira dan Chisote. Namun, tanpa mereka sadari, sesuatu mungkin sangat berbahaya. Kemudian, Shin beralih kepada Kai yang menemukan komputer guna menyalakan lampu rumah sakit. Lalu, kembali lagi kepada Mitsumi dan yang lainnya. Mereka tampak berusaha agar larutan itu bisa ditelan oleh Chisote dan Akira. Tetapi, cara biasa tidak akan bisa. Itu sebabnya Mitsumi memberikan larutan tersebut melalui mulut ke mulut. Namun, hal tak terduga malah terjadi.
berbarengan dengan datangnya Kai membawa makanan darurat. Setelah mereka selesai makan, Kai membantu Gino mencari kamar mandi, tetapi dia malah tertarik menghampiri ruang penelitian dan setelah mendengar teriakan Kai, gedung rumah sakit bergerak karena suara sayap. Di sisi lain, Akira yang mulai sadar malah seperti di awal tadi, Akira yang telah terinfeksi itu malah kabur dan menaiki tower sambil meracau tidak jelas. Sesampainya di atas, dia malah memanggil sang predator yang disebut sebagai lalat Dapson. Lalu lalat itu terbang dan menghampiri Akira yang terus meracau. Akira pun tewas terpenggal. Singkat cerita, mereka pun bergegas masuk ke dalam rumah sakit. Namun, Gino sengaja mengunci pintu agar Mitsumi dan 2 orang lainnya tidak bisa masuk. Dengan alasan, bisa saja Mitsumi sudah terinfeksi. Dasar si Gino itu memang apatis. Di sisi lain, Chisote yang tersadar malah hampir diajak mantap-mantap oleh Kamijou. Tapi, untung saja niat bejatnya digagalkan oleh Kai, yang ternyata masih hidup. Dari arah pintu, Masaoka dan Mitsumi berusaha menghancurkan pintu, tanpa menyadari predator itu siap memangsa mereka. Dan untung saja mereka berhasil masuk. Setelahnya, Mitsumi dan yang lain merencanakan untuk membunuh sang predator dengan memancingnya menggunakan cahaya yang ada pada tower. Awalnya, Masaoka tidak setuju Mitsumi menjadi pancingannya, tetapi mereka tidak punya banyak waktu sebelum pagi tiba. Shin beralih kepada Mitsumi dengan berbekal kain. Mitsumi akan memberi aba-aba kepada Kai untuk melancarkan rencananya dengan meningkatkan intensitas cahaya lampu secara maksimal. Singkat waktu, Mitsumi sudah berhasil membungkus tower tersebut dan memberi aba-aba seperti yang telah direncanakan. Kai! Oi! Switch on! Dengan cepat, dia langsung meluncur turun dan berlari secepat yang dia bisa. Kemudian, menyalakan sirene sebagai pemancing. Mitsumi terus berlari untuk mengulur waktu yang telah ditentukan, lantas melepas kain penutup itu saat setelah lampu berhasil menyala, dan lalat itu tertarik untuk menuju cahaya tersebut. Kemudian, mereka pun merasa lega, tetapi tidak dengan Mitsumi yang menangis karena berpikir, selama ini dia mempelajari serangga bukan untuk membunuh mereka. Setelah semuanya selesai, mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dengan pimpinan baru mereka yaitu Chisote, dan meninggalkan Kamijou dan Gino dengan keadaan terikat. Aku mah setuju karena dari awal mereka menjadi benalu karena apatis. Dan film pun selesai. Gimana, seru ya film ini? Sangat cocok ditonton dengan hashtag di rumah saja. Jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe dan nantikan ulasan cerita film lainnya.